Welcome in my channel Ningwati yang sederhana tapi menarik. Hari ini tanggal 16 Maret 2021 adalah hari di mana bapakku 6 tahun yang lalu meninggalkan dunia ini, yaitu tepatnya 16 Maret 2015. Di mana pada saat itu aku 1 minggu sebelum beliau wafat merayakan ulang tahunku yang ke-50. Yang biasanya bagi orang Belanda sini itu ada disebut Sara, yaitu masuk masa tua begitu ya, setengah abad ya. Nah, tapi karena bapakku sakit, aku pulang ke Indonesia dan bapakku waktu itu masih dalam kondisi sadar, tapi sudah di ICU, dan aku datang tepat waktu pas aku ulang tahun ke-50. Dan bapakku masih tahu kalau aku pada saat itu ulang tahun ke-50. Bapakku bilang ke aku, "Dok, kamu nanti tak kado jam tangan yang ada bunga-bunganya, mekrok." Loh, kenapa Pak? Iya, bagus itu untuk kamu. Aku sampai deg gitu, bapakku masih ingat semua. Terus bapakku juga tanya, kok kamu sekarang berani pulang sendiri ke Indonesia, nggak sama anakmu, nggak sama suamimu? Padahal aku ini berani pulang sendiri ke Indonesia hanya karena tiap liburan itu suami dan anakku tuh ikut. Mereka nggak mau kalau aku liburan sendiri di Indonesia, katanya keenakan aku nantinya, maka selalu rombongan sirkus. Nah itu buat bapakku, dipikir aku nggak berani pulang sendiri, padahal tidak seperti itu. Tapi itulah bapakku. Terus beliau juga bilang, wah berarti kamu sudah berani ya pulang sendiri, berani menghadapi hidup sendiri. Aku kaget, kenapa bapakku bilang seperti ini? Aku begitu. Nah, terus di akhir kata bapakku bilang, sekarang aku sudah enak kalau aku melepaskan kamu. Aku kalau mau pergi, aku sudah, hatiku tuh sudah plong. Kaget aku. Aku tiba di Indonesia, di Surabaya, langsung menuju rumah sakit pada saat itu. Dan aku bermalam di rumah sakit karena bapakku kondisinya seperti itu, jadi aku tidak mau meninggalkan. Selama tak rawat 1 minggu itu, bapakku kondisinya baik. Dan biasalah, aku sama bapakku dari dulu kan suka bertengkar gitu loh, diskusi. Nah itu beliau masih ingat, masih selalu ngomelin aku. Tapi kata buleku yang waktu itu juga ikut nunggu bapakku, sudah biarin aja, bapakmu bilang apa itu terserah, iyalah orang lagi sakit, aku bilang gitu. Terus pokoknya masih eker-ekeran, tapi dia nurut sama aku, ndak boleh ini, ndak boleh itu, nurut bapakku waktu tak tungguin siang malam 24 jam aku di rumah sakit itu. Kan bapakku di ICU, jadi aku mesti ada di ruang khusus ya, jadi boleh tidur di sana gitu. Terus pas 1 minggu di sana, aku tuh pengen pulang ke rumah bapakku. Aku pamit, Pak, aku sebentar ya, tak pulang ke rumah semalam aja, aku bilang gitu. Dan nanti bapak akan ditungguin sama ada kita ART laki tapi ya, yang sudah hafal dengan kebiasaan bapakku. Ya katanya gitu, kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah sebentar aja. Terus aku tiduran, pulang ke rumah seharian, 1 hari 1 malam aku di rumah. Besoknya yang bantu kita itu No namanya,
telepon kita, bapak kondisinya sudah nggak bagus. Kaget aku sama kakakku. Langsung kita ke rumah sakit, kondisinya sudah drop. Aku sampai, what? Hanya 1 hari tak tinggal, bapakku sudah seperti ini. Padahal waktu ketemu 1 minggu itu kita masih guyon, masih eker-ekeran gitu ya. Pokoknya nggak nyangka deh aku. Ya ampun, aku gitu. Terus dokternya udah bilang, kalau bapakku itu memang menderita paru-paru yang parah karena akibat dia merokok di waktu mudanya sampai tahun 1998 waktu itu. Nah, itulah titik balik bapakku berhenti merokok. Tapi efeknya pada tahun 2015 itu masih terasa, yaitu paru-parunya melebar. Dan semakin melebar, dokternya bilang ini sudah nggak bisa diobati lagi, juga karena usia. Bapakku waktu itu meninggal umur 80 ya. Jadi anak-anaknya harap bisa mengerti. Tapi pesan bapakku waktu itu, aku jangan dibawa, jangan diobati macam-macam. Sudah biarkan aku meninggal seperti apa adanya aku. Bapakku nggak mau ditaruh di ICU, akhirnya kembali ke kamar ya, di pavilion waktu itu. Jadi waktu itu beliau meninggalnya dengan tenang tanpa obat-obatan. Dan aku juga kakakku ada di sisinya dan menuntunnya, menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan satu yang aku minta pada Tuhan memang, walaupun aku jauh, apabila nanti ada sesuatu dengan orang tuaku, kabulkanlah Tuhan doaku agar aku bisa di samping orang tuaku. Dan Tuhan sungguh baik sekali. Doaku didengar oleh Tuhan. Di saat bapakku menghembuskan nafasnya yang terakhir, aku ada di sampingnya. Dan bapakku sudah lega melihat aku sudah bisa menghadapi semuanya di dunia ini dengan dewasa. Satu pesan bapakku adalah, aku harus sabar. Dan semua teman yang ada di Belanda ini yang aku kenal, jadikan saudaramu. Hindarkan rasa marah, iri hati, dengki. Itu pesan bapakku yang sampai saat ini aku ingat dan berusaha melaksanakannya. Begitulah di saat terakhir bapakku meninggalkan dunia ini dengan hati yang lapang dan legowo dengan semuanya. Ya syukurlah. Sampai sekarang yang aku ingat dari mendiang bapakku adalah nasihat-nasihatnya. Seperti waktu aku kecil, jangan suka nonggo, Nduk. Jangan suka bertamu ke rumah orang kalau tidak perlu. Selalu begitu, sampai sekarang tuh tak ingat. Hidup ini tidak mudah. Walaupun kamu wanita, kamu harus kuat, kamu harus mandiri, kamu harus sekolah sampai tinggi. Jadi itu pesan bapakku. Makanya bapakku mendidik aku dengan disiplin yang keras. Apalagi bapakku seorang tentara dulunya. Jadi on time, disiplin itu sudah makanan sehari-hari bagi aku. Dan aku tidak kaget lagi. Dan juga wejangan-wejangannya agar aku menjaga diriku sebagai wanita. Jangan murahan, beliau bilang gitu. Dan juga jangan nyah-nyoh, dia bilang gitu. Pokoknya banyak nasihatnya ke aku waktu aku masih gadis. Artinya aku belum menikah ya waktu itu. Jadi begitulah bapakku. Terus waktu aku sakit, bapakku dulu suka memberi semangat ke aku. Walaupun waktu berkumpul selama 35 tahun selalu eker-ekeran sama aku. Tapi beliau itu sayang sama aku tahu itu. Dan kenapa beliau mendidik aku keras?
aku sekarang tinggal di Belanda ini baru merasakannya. Apa yang dibilang beliau itu adalah benar adanya. Aku bisa mandiri dan tidak menggantungkan orang lain, dan bersama suamiku memikul rumah tangga ini, suka duka terutama dalam masalah keuangan. Kami berdua mempunyai oplossing sendiri dan berusaha untuk hidup yang baik, jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain, dan mendidik anakku dengan baik pula, tapi tidak dengan disiplin yang keras seperti bapakku ya. Anak sekarang nggak bisa, apalagi hidup di Belanda, nggak bisa digitukan seperti bapakku mendidik aku dulu. Anakku bisa minggat nanti. Jadi orang tua sekarang lain. Tutwuri handayani, kalau orang Jawa bilang. Orang tua ngikuti kemauan anak, bukan anak ngikutin kemauan orang tua seperti bapakku dulu mendidik aku ya. Yaitu masanya memang sudah lain. Tapi begitulah bapakku. Memang bapakku tuh orangnya keras. Tapi setelah aku hidup di Belanda ini, aku baru bisa merasakan manfaatnya. Dulu aku makanya suka bertengkar bapak ini ngomel aja, bapak ini selalu ngoceh aja gitu. Kamu ya, tak bilangin kamu anakku, kamu harus dengerin bapak. Mumpung bapak ini masih ada, bapak ini masih hidup, masih bisa ngomongin kamu. Kalau bapak sudah nggak ada, kamu nggak ada yang bilangin. Aku waktu itu sambil jalan ya, pergi. Kan gregetan, waktu itu masih muda ya masih remaja, kuliah. Kan bandel-bandelnya, bukan bandel sih, ya mau semau gue gitulah. Orang tua ini apa gitu. Tapi begitu aku punya anak, aku merasakan jadi orang tua itu nggak gampang. Bener apa yang dikatakan bapakku. Menjadi orang tua itu nggak gampang. Melahirkan anak itu mudah. Mendidik, membesarkannya, mengarahkannya itu sungguh sulit. Dan kita harus berkomunikasi dengan siapa? Tuhan. Itu. Sampai sekarang di Belanda sini aku tetap melakukan berdoa. Doa puasa juga apabila ada kondisi kesehatan atau kondisi rumah tanggaku agak nggak enak, aku doa puasa. Dan doa puasa itu sungguh bagus hasilnya dan membuat jiwa kita itu tenang. Seperti yang diajarkan bapakku ke aku. Dan itu yang tak terapkan sampai sekarang. Dan manfaatnya banyak sekali. Apalagi hidup di negara maju, bebas seperti ini ya. Gampang sekali orang terpengaruh hal-hal yang negatif. Nah itu tamengnya adalah berserah pada Tuhan. Ada hal-hal lucu yang aku ingat dengan bapakku. Waktu itu aku masih SMP ya. Dan SMP ku itu adalah SMP untuk anak-anak wanita semua. Jadi aku nggak punya temen cowok. Tapi temenku SD yang laki banyak. Nah, salah satu temenku SD ini punya kakak. Aku waktu itu masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Punya kakak laki dan sudah kuliah. Dan karena kakaknya ini pinter fisika, maka aku diajarin sama kakaknya ini. Ya aku seneng aja. Kan aku bukan orang yang pinter ya. Jadi aku ada yang ngajarin, aku seneng. Sudah, tiap 1 minggu sekali kakaknya ini datang ke rumahku. Ngajarin aku. Sudah suatu hari, kurang lebih 3 bulan apa 4 bulan ya, waktu itu aku sudah sering diajarin kakaknya tersebut. Sebutlah namanya A ya, sama si A ini. Tiba-tiba waktu aku nunggu, loh kok nggak datang Mas A ini ke rumahku, ada apa, kan sudah janji. Terus aku ngubungin adiknya ini yang temanku SD. Loh kakakmu mana, katanya mau datang, kok nggak datang ngajarin aku fisika. Jawabnya apa adiknya ini? Nggak boleh sama bapakmu, dimarahi. Hah? Bapakku marahin dia? Kapan? Loh, kamu nggak tahu, Wati? Enggak.
Dia waktu kakakku terakhir pulang itu di jalan dicegat sama bapakmu. Loh, yang bener. Iya, bapakmu bilang jangan lagi datang ke rumahku ya, katanya gitu. Kenapa? Nanti kamu tanya bapakmu sendiri aja deh. Udah, aku tanya bapakku sambil marah-marah. Bapak kita kenapa sih? Orang si Mas ini mau ngajarin aku fisika kok. Bapak marah-marah sama dia nggak boleh datang. Jawabnya bapakku apa? Dia itu naksir kamu. Dan bapak nggak mau anakku masih SMP pacaran. Bapak mau anakku ini sekolah tinggi-tinggi. Jangan langsung kawin. Loh, kenapa bapak ngomong kawin? Ya karena anak itu kan sudah tua, sudah kuliah, hampir selesai. Terus dia sudah kerja lagi. Nanti kalau dia jadi sama kamu, kamu pasti kawin sama dia. Bapak enggak mau. Bapak sudah bilang sama dia. Bapak bilang apa? Aku bilang gitu. Bapak bilang, kamu enggak usah lagi deket-deket Wati. Saya mau anak saya kuliah. Jadi kamu nggak usah ngomong apa lagi. Sudah, stop sama dia. Aku melongo. Hah? Bapakku? Ngapain bapakku bilang gitu? Terus aku tuh, orangnya kan aku nggak puas gitu ya. Kenapa bapak tahu kalau dia naksir aku? Jangan GR. Memangnya dia naksir aku? Memang aku ini cantik apa? Jawab bapakku. Sudah tak tanya. Terus jawabnya apa? Ya, dia tuh cinta sama kamu. Dan itu bahaya. Ya ampun bapak aku, sudahlah, karena aku ini orangnya kan ya anak zaman dulu ya, apa kata orang tua ya nurut lah gitu. Aku nggak membahasnya lagi karena aku sendiri sama si Mas A ini nggak ada rasa apa-apa. Lah wong aku masih kecil loh, SMP. Aku kan masih seneng jalan, masih seneng berteman, masa hahihi, nggak mikir pacaran itu. Nah terus ada lagi waktu SMA itu aku juga nggak pacaran. Bapakku udah bilang, sekolah ini sekolah yang sulit belajarnya. Jadi kamu jangan main-main. Kamu nggak boleh pacaran. Harus belajar. Oke. Terus aku belajar ya. Naksir-naksir cowok itu lihat-lihat lumrah lah. Tapi untuk melangkah ke pacaran itu aku nggak ada. Jadi aku selama SMA nggak pernah pacaran. Ya karena doktrinnya bapakku itu tadi. Nah terus ada seorang mahasiswa juga. Dia itu temennya kakaknya temenku. Dia tuh tahu-tahu jemput aku di sekolah. Terus bapakku kan juga jemput aku, wong aku nggak janjian sama dia. Bapakku tahu tuh dikasih apa, kan bapakku ngerokok ya, kasih api gitu. Dia bilang, dia kasih api, krek-krek, bapakku kaget. Loh, siapa kamu ini? Saya temennya Wati, Pak. Maaf, Bapak bisa pulang, nanti Wati saya antar ke rumah. Bapakku bilang apa? Tidak ada. Saya yang jemput. Wati tidak ngomong apa-apa tentang kamu. Ayo kamu pulang. Itu aku tahunya setelah bapakku ngomong ke aku ya. Terus aku bilang, hah? Terus udah ya. Habis itu bapakku nggak cerita waktu dalam perjalanan pulang ke rumah itu. Sampai rumah, bapakku negur aku. Lain kali, kalau janjian sama orang, itu mesti ngomong dulu sama bapak. Janjian apa pak? Ya kamu tadi kan janjian sama anak laki itu. Di mana? Aku bilang gitu. Di sekolah. Tadi bapak itu ya sama dia itu dikasih api. Terus dia bilang, bapak bisa pulang nanti Wati saya antar ke rumah. Siapa namanya? Namanya katanya gitu. Aku nggak mau sebut nama ya. Oh dia, aku sih nggak ada apa-apa pak. Aku bilang gitu. Ya tapi dia tuh naksir kamu. Kok bapak tahu? Bapak ini laki, bapak tahu. Bapak tidak suka kamu pacaran. Selesaikan sekolah SMA-mu dulu. Kuliah kamu baru boleh pacaran. Duh, sampai segitunya. Sampai si orang ini, akhirnya aku kan tanya sama temenku yang temennya dia ini. Benar itu bapakku. Iya, dia dimarahi sama bapakmu mati. Ya salah temenmu. Wong nggak janjian sama aku juga nggak tahu siapa dia, baru ketemu sekali kok dia langsung nyamperin gitu ya. Terang orang tua mana yang nggak khawatir kok anaknya tahu-tahu mau diantar, suruh bapakku suruh pulang. Memang dia siapa? Aku bilang gitu. Udah sampai situ terus nggak berlanjut karena aku sendiri nggak
apa ya, aku nggak ada rasa sih, aku nggak cinta itu apa sih, aku tuh waktu itu SMA, SMP tuh kayak anak pupuk bawang deh, nggak tahu pacaran, nggak tahu apa. Begitu. Itulah lucunya bapakku. Sampai kadang-kadang aku gini, Pak jangan GR. Anak lain tuh banyak yang cantik dari aku. Jadi orang ya, anak laki kalau kesini, itu belum tentu naksir aku. Bapakku bilang apa? Ya biar aja. Pokoknya anak bapak itu harus sekolah tinggi-tinggi. Harus universitas. Itu loh, kegigihan bapakku untuk 2 anak perempuannya. Disekolahkan sampai universitas. Setelah itu, kita mau milih hidup apapun, itu terserah aku. Itu bapakku. Dia tanggung jawab dengan omongannya. Ya, sekarang bapakku udah gak ada ya. Dan aku selalu berdoa agar beliau di atas sana bahagia, di surga bersama Tuhan, dan juga bersama ibuku yang lebih dulu meninggal dari bapakku. Ya, begitulah hidup ya. Aku sekarang gak punya orang tua, tapi aku punya suami yang baik, anak yang baik dan pintar. Itu suatu berkat buat aku. Dan semoga kenanganku dengan bapakku ini ada membawa hikmah tersendiri buat aku dan buat kalian semua yang nonton videoku ini. Dan juga aku terima kasih kalau kalian suka dengan vlogku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.